Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Maulana dengan 3 digit NPWS 108 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sistem kendali suhu dengan device Autonic TK4S, TK4RN dengan metode on off, PID dan simulasi HIS, atau histeresis. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pembahasan ini supaya kita bisa memahami cara kerja controller TK4S, TK4RN, tahu perbedaan antara mode on off dan PID, dan bisa menganalisis bagaimana sistem suhu merespon pengaturan dari controller. Jadi intinya kita belajar cara menjaga suhu tetap stabil secara otomatis. Nah, kemudian apa sih Autonic TK4S, TK4RN ini? TK4S, TK4RN ini adalah temperatur controller digital dari Autonic yang banyak dipakai di industri. Alat ini menerima input dari sensor seperti thermocouple atau RTD, lalu mengatur output berupa relay atau SSR untuk pemanas atau heater. Nah, keunggulan dari alat ini adalah mempunyai mode kontrol lengkap dari on-off sampai PID, dan juga ada fitur auto tuning biar lebih memudahkan penyesuaian pada sistem kita. Prinsip dasar sistem kendali suhu yaitu secara sederhananya adalah sistem ini mengendalikan suhu dengan prinsip umpan balik atau feedback, yaitu kita mengatur suhu target atau set point, kemudian controller akan membaca suhu aktual dari sensor lalu membandingkannya dengan set point. Nah, kalau suhunya masih kurang, controller akan menyalakan pematas atau heater. Kalau sudah lebih, controller akan menurunkan atau mematikan daya dari heater atau panas tersebut. Kemudian ada kendali on-off hysteresis. Metode pertama adalah control on-off. Cara kerjanya itu simpel banget, yaitu kalau suhu di bawah set point, pemanas on, kalau di atas set point, pemanas akan off. Namun cara ini biasanya bikin suhu akan naik terus-menerus di sekitar nilai target. Contohnya kalau set pointnya 100 derajat, sistem bisa menyala di 98 derajat dan mati di 102 derajat. Jadi agak fluktuatif gitu. Nah, selanjutnya adalah kendali PID. Metode PID ini lebih canggih karena menggunakan 3 komponen yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Di mana bagian proporsional bereaksi terhadap besarnya error, bagian integral memperbaiki error yang menumpuk, dan derivatif untuk merespon perubahan cepat. Kalau dikombinasikan, hasilnya akan lebih halus, cepat, dan stabil. Makanya PID sering dipakai di sistem industri modern. Kemudian mode controller TK4S. Di sini bisa dilihat ada panel identification, ada banyak tombol dan settingan. Nah, Autonic TK4S ini diatur ke mode on off, P, PI, PD, atau PID. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sistem. Kalau sistem butuh presisi tinggi, kita pakai PID. Ada juga fitur auto tuning, jadi alat bisa menyesuaikan parameter otomatis dan kontrol lebih stabil tanpa perlu banyaknya percobaan. Kemudian simulasi sistem HISIS. Simulasi HISIS ini digunakan untuk pemodelan bagaimana sistem thermal bereaksi terhadap pengaturan suhu. Kita bisa melihat grafik kenaikan suhu, waktu respon, dan overshoot. Dan kapan sistem stabil dengan simulasi, kita bisa analisis dulu di komputer sebelum coba langsung di sistem nyatanya. Nah, ini adalah wiring TK4S. Di mana di sini ada TK4S itu sendiri. Di sini ada MCU sebagai pengaman, ada kontaktor untuk mengatur heaternya. Di sini ada suhu juga, suhu thermocouple. Di sini ada controller yang mengatur tombol on off-nya dan lampu indikator. Secara umum seperti ini. Kemudian untuk
Diagram sistem kontrol suhu yaitu pertama, kalau dilihat dari diagramnya, alurnya itu dari set point menuju ke controller PID, menuju ke pengatur listrik dan heater elemen panas, lalu proses suhu aktual di sini outputnya. Nah, ada proses sensor, lalu balik ke controller. Nah, jadinya feedback. Jadi sistem ini otomatis menyesuaikan diri agar suhu tetap sekitar pada set point yang di setting. Kemudian perbandingan respon on off dan PID. Perbedaan paling jelas antara on off dan PID bisa dilihat dari responnya. Pada on off, suhu sering berosilasi karena pemanas nyala mati bergantian. Sedangkan pada PID, responnya lebih halus, cepat, stabil, dan overshootnya kecil. Itulah kenapa PID lebih disukai untuk kontrol suhu presisi tinggi. Nah, untuk tuning parameter PID sendiri adalah kalau nilai P terlalu besar, sistem jadi cepat tapi bisa overshootnya melebihi. Kalau I-nya terlalu besar, bisa bikin sistem berosilasi. Dan kalau nilai D membantu meredam perubahan cepat, tapi kalau terlalu tinggi juga bisa sensitif terhadap noise. Biasanya tuning ini dilakukan dengan metode Ziegler-Nichols atau coba-coba sambil mengamati grafik responnya. Nah, untuk implementasi plastiknya itu dalam praktiknya hal-hal kecil juga berpengaruh, misal sensor suhu harus dikalibrasi dan dipasang di tempat yang tepat. Kemudian kita juga perlu memonitoring suhu secara real time, apalagi kalau beban panasnya berubah. Gunakanlah SSR agar kontrol daya lebih halus dibandingkan relay biasa. Nah, kesimpulannya adalah Autonic TK4S TK4RN ini adalah controller yang fleksibel dengan berbagai mode kontrol. Salah satunya ada PID untuk mode terbaik untuk kestabilan dan presisi tinggi. Simulasi seperti ISIS bisa membantu kita memahami sistem sebelum diterapkan di real life atau dunia nyata, dan ada tuning parameter adalah kunci supaya sistem berjalan normal. Nah, selanjutnya ada video praktikum dari saya dan teman-teman teman dalam praktikum ini. Kami menggunakan TK4S TK4RN untuk mengatur suhu, yang dimana heaternya menggunakan lampu pijar dan sensornya menggunakan sensor thermocouple yang menggunakan dua mode, yaitu on off dan PID. Nah, sekian penjelasan saya tentang sistem kendali suhu menggunakan Autonic TK4S TK4RN. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang perbedaan on off dan PID pada TK4S dan TK4RN ini, serta pentingnya simulasi dalam sistem kontrol. Apabila ada kesalahan dalam materi dan penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ntar diapalin aja, disalin dulu. Nah, ini mati. Mati. Nah, iki langsung lanjut berikutnya aja ya. Jadi setting ke 55. Ya gini doang tuh. Yang ke salah. Oh, jukat ya. Jukat. Nah, ini Targetnya editing aja. ini yang sekalian ngasih tutorial nih. Ini akan di zoom. Tapi awak nggawe iki. Jadi kita akan menyeting. Di dubbing aja. Enggak lah. Ben kowe eling. Enggak. Dene kowe ora apa. Masih tetep tak dubbing. Yo. Cuman kan Jadi kasarane ning ngene kowe. Sekarang mau praktikum menghidupkan dan mematikan lampu secara manual dengan menyeting THC
dengan suhu 45 derajat dan histerisnya 6. Pertama-tama kita masuk ke kita men-setting suhunya terlebih dahulu sesuai suhu yang diinginkan. Langkah kedua, Enggak masuk. langkah kedua kita tekan mode dengan ditahan sampai muncul ke parameter. Nah, kita ubah ke parameter 3 dengan menekan atas atau bawah ini. Kemudian tekan mode agar masuk ke parameter 3. Nah, kita ubah sesuai yang ada di sini, yang di modul. Berarti TCCH. Nah, ini udah sesuai. Misal belum sesuai, kita pindah-pindah aja ininya sampai sama seperti ini, yaitu TCCH. Kemudian tekan tombol mode. Nah, masuk di unit lagi, kita ubah-ubah lagi. Entuk, terus en. Itu dong, enak dia kali. Assalamualaikum. Ora, dia benar mlebu parameter dulu. Nanti mesti skip. Golek mudi cuk. Oh iya, nah setelah masuk ke TCCH kita cari mode ini CND. Nah, CND terus ubah ini menjadi on off. Kemudian tekan mode sama 2 detik sampai berubah ke parameter 3, kembali ke parameter 3. Kemudian kita masuk ke parameter 1. Parameter 2. Tekan mode untuk masuk ke settingan parameter 2. Nah, di sini kita setting histerisisnya. Ini adalah parameter settingan histeris. Karena tadi sudah men-setting 3, di sini kita akan men-setting 6. Masuk ke 6. Kemudian tekan mode sama 2 detik. Nah, kemudian tekan ubah ke parameter 5. Parameter 5. Lalu tekan mode. Pilih user design ini, kemudian tekan mode lagi selama 2 detik. Nah, kemudian kembali ke tekan mode untuk awalnya. Nah, lah iya. Nah, ya awal Tekan suwi. Bener langsung dibawa. Ora. Tekan suwi jalan. nah. Ada 2. Dari videonya. Oh, alah suhunya keganti Fahrenheit, Cok. Mana nih? Kene kok 26. Kok iso keganti Fahrenheit ya? Mode parameter 5 deh. Mau kan sudah ganti parameter terakhir atau 5. Udah itu tadi mentok itu aja sih. Udah. PID dengan mengubah parameter 2-nya. Parameter 2 nih. Orang apa? Selama sampai kecil ada. Nah, di P-nya kita setting ke 20. I-nya kita turunkan ke 20. Peredam overshoot. Itu. Jadi kok mungkin sampai overshoot apa sih?
apa makhluk ID-nya Nah, tadi ada nih 51 apa? pas masih Dua nyoba-nyoba sini. iya itu mengganti Satu, dua, tiga, empat. Tahu gua apa enggak paham. Kamu Cok. situ 5 detik. telung detik Ih, muncul. apa tuh Ya iki coba panasi. Engko lagi duduk gue. ampun ya. Saya nyekel. Sumpah, Cok. boleh Kayak 58, kayak. iya 5 itu Nggak bisa semua kalau dosen ini mah. Nah, ini web terus. soalnya nambah Tapi kan suhunya tetap yang jadi nempel terus kan malah panas tuh tapi di suhu kan parameter di suhu. Walaupun mati 56 gimana mati. seret secara dimensi gede tapi sumber listriknya cilik jadi angel listrik oh ngokap lah berarti ya ngokap kan Nah, ini web terus toh. Ini nggak terus. ngokap ini nek apa jenenge yo orang ngokap ya jadi juga sih nek makan blok di sini tak tadi tau motor apa? hah Vespa mana tuh bensinnya boros mending jane plat AD iki lho hijau putih ninja putih oh ninja putih nol ya Masa tuh. Bibit nama lo perguruan Kok banget tiba-tiba gede-gede. dia main mudun kan mati Sik, iki 56 kok mati wong ya? Wong Iki. iki sing ana D nih. D kan emang mengatur overload, selama overload langsung mati terus. 56. Oh iya bener 56 mati nih. Wes langsung iki D diganti. Ya.
Itu stopwatchnya matiin dulu dong. Stopwatchnya matiin dulu apa nggak usah? Udah kelar tinggal yang keduanya. Yang kedua